Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan aktiva tetap. Nah, tapi jangan lupa tolong di subscribe, like, and comment ya. Dan ketika nanti ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita langsung mulai saja. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan aktiva tetap? Di sini kalau menurut buku ya, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam keadaan siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, tapi secara garis besarnya adalah seperti ini. Intinya adalah aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan itu sendiri, tidak semata-mata untuk dijual demi menunjang kegiatan operasional perusahaan untuk mencari salah satunya adalah keuntungan atau maksimum profit. Jadi yang wajib kita ketahui adalah tadi kata kuncinya adalah tidak untuk dijual. Karena kenapa? Karena ketika untuk dijual maka nanti konsepnya bukan menjadi aktiva tetap, tapi bisa menjadi current asset. Salah satunya adalah yaitu inventory. Nah, di sini ada contoh, misalkan adalah gedung yang digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan. Contohnya ada pabrik, kantor dan sebagainya. Kata-kata di sini di garis bawahi ada gedung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, berarti yang digunakan untuk kegiatan operasional. Tapi makanya itu dimaksud dengan aktiva tetap. Beda halnya ketika gedung ini diperjualbelikan. Contohnya misalkan adalah perusahaan konstruksi di mana dia menghasilkan gedung, dia menghasilkan pabrik, dia menghasilkan rumah, dia menghasilkan apapun, tapi tujuannya adalah untuk diperjualbelikan. Nah, itu bukan termasuk aktiva tetap atau fixed asset. Itu akan tapi itu termasuk ke golongan inventory. Dan yang kedua, misalkan di sini ada mesin yang digunakan untuk berproduksi. Kata-kata mesin sama seperti itu. Mesin digunakan untuk berproduksi berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan dari satu perusahaan. Ya, untuk kegiatan operasional dalam satu perusahaan. Bukan untuk diperjualbelikan mesin-mesin tersebut. Nah, beda halnya tadi kayak misalkan kalau kita benar-benar pabrik mesin, contoh misalkan mesin kendaraan bermotor atau dan lain-lain. Nah, itu mesin-mesin yang dijual atau mesin-mesin yang ada di perusahaan tersebut itu bukan menjadi aktiva tetap, tapi termasuk inventory. Nah, sekarang di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri aktiva tetap berwujud. Yang dimaksud dengan aktiva tetap berwujud adalah aktiva tersebut dapat dilihat dan dapat dipegang atau dapat diraba karena ada bentuk fisiknya. Nah, yang kedua, dibeli untuk dipakai bukan untuk dijual kembali. Yang tadi saya sudah jelaskan seperti yang tadi di atas, di mana aktiva tetap tersebut digunakan bukan untuk dijual. Jadi ketika perusahaan walaupun sama-sama elemennya adalah tadi kendaraan atau bangunan, tapi tujuan utamanya adalah itu sebagai alat untuk dijual, maka itu bukan menjadi aktiva tetap tapi menjadi inventory. Jadi jangan kalau nanti ada yang nanya contoh aktiva tetap apa sih, bangunan gitu ya, jangan juga bilang bangunan. Nah, tapi kalian harus bisa menjawab aktiva tetap contohnya apa ketika di perusahaannya adalah perusahaan kayak misalkan kampus ya, berarti kalau misalkan kendaraan tersebut itu baru dianggap adalah aktiva tetap. Tapi ketika nanti kalian ditanya apakah kendaraan di PT Toyota atau PT Astra itu sebagai aktiva tetap, ya pasti jawabannya tidak ya. Karena kenapa? Rata-rata kendaraan yang dihasilkan adalah untuk diperjualbelikan. Nah, yang ketiga, memiliki masa manfaat atau yang disebut dengan life estimate lebih daripada 1 tahun. Yang artinya aktiva-aktiva tersebut digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini contohnya tadi saya sudah jelaskan. Di sini contoh aktiva tetap adalah ada tanah, ada land improvement atau pengembangan tanah, misalkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat jalan dan lain-lain. Yang ketiga ada bangunan, yang keempat adalah mesin-mesin atau machinery, yang kelima adalah equipment. Nah, ini contoh dari aktiva tetap. Sekarang saya akan membahas sebenarnya apa sih
bagaimana cara pencatatan atau yang kita sebut dengan recognize from the fixed asset. Nah, di sini adalah elemen apa saja sih yang dimasukkan ke dalam aktiva tetap tersebut. Oh, ternyata adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap tersebut siap atau siap digunakan atau siap untuk dipakai. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ya, biaya-biaya berarti seluruh biaya elemen sampai dengan aktiva tetap tersebut siap digunakan. Nah, contohnya misalkan di sini dibeli sebidang tanah secara tunai seharga 50 juta. Biaya balik nama adalah 1 juta, maka jurnalnya adalah land pada cash. Kenapa landnya 51 juta? Tadi saya udah jelasin ya, biaya-biaya apa saja yang timbul sampai dengan aktiva tetap tersebut siap digunakan. Di sini ada harga tanahnya 50 juta, terus ada biaya balik nama. Yang mana biaya balik nama ini adalah satu elemen yang masuk ke dalam perhitungan aktiva tetap. Terus di sini ada masalah-masalah akuntansi untuk aktiva tetap itu sendiri. Kita bisa tahu ya, di mana dalam suatu pencatatan pasti timbul masalah. Problem apa saja sih yang menjadi hambatan untuk mencatat si aktiva tetap ini atau aktiva tidak lancar ini? Yang pertama adalah penentuan harga perolehan aktiva tetap. Kata-kata harga perolehan adalah berarti harga yang digunakan untuk mendapatkan aktiva tetap tersebut sampai dengan siap digunakan. Yang kedua adalah biaya selama aktiva tetap itu dipakai. Kita tahu ya, namanya aktiva tetap pasti akan ada muncul biaya. Salah satunya adalah biaya perbaikan atau maintenance. Yang ketiga adalah penyusutan. Yang keempat adalah pelepasan aktiva tetap. Sekarang kita akan bahas sekaligus ilustrasi soal bagaimana penentuan harga perolehan aktiva tetap. Di sini dapat dijelaskan. Yang pertama, jikalau aktiva tetap tersebut dibeli secara tunai. Kata tunai di sini berarti adalah dibeli dengan menukarkan sejumlah uang, ya. Contoh, ada perusahaan membeli equipment atau dia membeli peralatan secara tunai yang penawarannya adalah 5 juta. Karena harga pembayaran dilakukan secara tunai, maka diperoleh diskon 3%. Diskon 3%. Berarti harga barang tadi 5 juta dapat diskon 3%. Sehingga yang harus dibayarkan oleh si perusahaan untuk mendapatkan si aktiva tetap tersebut yaitu equipment hanya 4.850. Dengan demikian, harga perolehan yang kita catat jangan 5 juta tapi 4.850. Lah, kok begitu? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Harga perolehan aktiva tetap adalah nilai pertukaran sampai dengan aktiva tetap tersebut siap digunakan. Nah, 3% ini kenapa tidak dimasukin ke diskon pembelian? Ingat, pembelian itu hanya khusus untuk inventory atau pembelian barang dagang. Jelas ya? Jadi di sini equipment pada cash senilai 4.850. Yang B, dibeli secara kredit. Nah, bila suatu aktiva tersebut dibeli secara kredit, kata-kata kredit di sini berarti non tunai, udah pasti jelas ya. Maka nilai aktiva tetap tersebut dicatat sebesar harga tunainya. Sedangkan bunga, kata-kata bunga di sini ada ya. Sedangkan bunga yang dibayarkan dari sisa cicilan tidak menambah nilai aktiva yang dibeli, melainkan dicatat dalam interest expense, dicatat dalam beban bunga. Ya, contoh, dibeli sebuah kendaraan secara cicilan dengan harga 75 juta. Down payment, dia bayar DP di situ 25 juta dan sisanya dicicil selama 10 kali cicilan. Dibayar setiap setengah tahun sekali dan ditambah bunga 12% per tahun yang dihitung dari sisa cicilan terhutang. Bagaimana sih jurnalnya? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, harga automobile atau vehicle. Bisa kita tulis vehicle atau automobile is okay. Nah, ada 75 juta. 75 juta adalah didapat dari harganya ya. Terus di sini ada cash 25 juta. Kenapa cash? Karena dia bayar DP, pasti membutuhkan uang tunai. Dan sisanya dicicil sama 10 kali. Pada saat kita membeli kan belum dibayar, maka masuk ke kontrak payable atau utang kontrak 50 juta. Nah, pada sistem pencatatan bunga tersebut, di sini kan kita kan wajib bayar ya, karena utang itu adalah kewajiban yang wajib dibayar oleh perusahaan tergantung jatuh temponya kapan. Di sini udah dijelaskan, sisanya dicicil selama 10 kali cicilan. Dengan demikian ketika di sini menggunakan sliding rate itu adalah berarti sistem dana
atau sistem pencatatan, dia menggunakan rate. Rate itu dalam bahasa Indonesianya adalah tingkat bunganya. Nah, sliding rate itu tingkat bunganya efektif, jadi tergantung dari pokok, dia berubah-ubah tergantung dari pokok. Nah, kita bisa lihat kontrak payable 5 juta didapat dari mana? 50 juta dibagi dengan 10 sehingga 5 juta. 5 juta itu cicilan, setiap kali dia cicil ada pokok, bayar pokok 5 juta. Bayar pokoknya 5 juta. Terus ada interest expense. Interest expense 3 juta itu dapat dari mana? Tadi dijelaskan dia bayar bunga 1 tahun 2 kali. Berarti bunganya itu per 6 bulan. Berarti 6 per 12 dikali 12%. Kenapa 12%? Karena 1 tahun 12% ya. Dikali 50 juta. Nah, 50 juta ini adalah pokoknya. Dia kan belum pernah bayar, maka pokoknya tetap 50 juta. Sehingga didapat 3 juta. Ada cash di sini, terus ada cash di sini 8 juta. Nah, cash ini 8 juta didapat dari mana? Ya 3 juta ditambah dengan 5 juta. Sehingga yang dibayarkan pada cicilan pertama adalah 8 juta. Tadi seperti yang sudah saya bilang, sliding rate ini adalah sistem rate atau tingkat bunganya tersebut mengikuti pokok. Jadi kita lihat di sini, nanti yang akan berubah hanya interest expense atau beban bunga. Karena kenapa? Karena pokoknya sudah berkurang. Yang tadinya 50 sekarang menjadi 45 juta. Nah, di sini dijelasin lagi kontrak payable-nya berarti 50 juta, berarti di sini 45 juta dikali dengan 6 per 12 dikali dengan 12% hasilnya 2.700.000. Dia berkurang 300.000. Kenapa berkurang? Karena pokoknya berkurang 45 juta. Nah, sehingga cashnya adalah 7.700.000. Nanti sampai dengan cicilan 10, kontrak payable tetap 5 juta tapi interest expense-nya berubah. Coba nanti kalian kerjakan, ini tugasnya kalian, kerjakan sampai dengan cicilan ke 10. Berarti berapa sih sebenarnya interest expense dan kas yang dibayar sampai dengan cicilan ke 10. Nah, terus di sini bila menggunakan flat rate atau bunga tetap, bagaimana kalau pakai tingkat suku bunga tetap? Berarti nggak ada perubahan antara kontrak payable interest expense dari cicilan pertama sampai dengan cicilan 10. Nah, inilah sistem dana tersebut. Kenapa? Karena dia nggak melihat pengurangan dari pokok. Dia hanya melihat dari interest expense-nya tersebut sama, yaitu dengan cara bunga 12% dikali dengan 50 juta. Sampai dengan cicilan kedua sampai dengan cicilan 10, maka jurnalnya akan sama, kontrak payable interest expense pada cash senilai 8 juta. Itu kalau menggunakan flat rate. Nah, sekarang bila menggunakan sliding rate, maka jumlah yang dibayarkan, ini kesimpulannya ya, untuk setiap kali angsuran jumlahnya akan menurun sesuai dengan jumlah saldo atau pokok yang masih tersisa. Nah, sedangkan kalau misalkan menggunakan flat rate, jumlah bunga yang harus dibayarkan untuk setiap kali angsuran akan sama besarnya dengan cicilan pertama. Jadi cicilan pertama sampai dengan cicilan 10, jumlah yang dibayarkan oleh customer itu sama, yaitu kalau di sini totalnya adalah 3 juta. Nah, yang C, ada kata-kata diperoleh dengan cara membuat sendiri. Diperoleh dengan cara membuat sendiri maksudnya seperti apa di sini? Bila suatu aktiva dibuat sendiri, maka nilai aktiva tersebut dicatat ya berdasarkan biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Nah, tapi jika biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada fair market atau fair value, maka dengan aktiva sejenis, maka selisihnya dianggap sebagai suatu pemboros atau kerugian. Jadi kesimpulan yang pertama, ketika harga membuat sendiri lebih kecil daripada harga pasar, maka pakai harga membuat sendiri. Tapi ketika harga membuat sendiri lebih besar daripada harga pasar, maka menggunakan harga pasar. Yang pertama di sini kita bisa lihat, perusahaan membuat sendiri 3 unit lemari arsip dengan total 8.200.000. Adapun harga pasar dari ketiga lemari tersebut adalah 15 juta. Berarti yang dipakai yang mana? Tadi saya berdasarkan yang tadi saya sudah jelaskan, berarti intinya adalah 8.200.000 yang dipakai. Karena kenapa? Harga membuat sendiri lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar. Nah, akan tetapi jika biaya yang dikeluarkan adalah 10 juta, sedangkan harga pasar dari lemari arsip itu adalah 9 juta, maka
kita bisa lihat equipmentnya dicatat berdasarkan fair value 9 juta. Nah, selisihnya 1 juta itu dicatat sebagai kerugian dari kegiatan membuat sendiri sebesar 1 juta. Ini salah, jangan cost ya, tapi cash. Sorry, ini saya salah catat. Di sini adalah cashnya adalah 10 juta. Ya, jelas ya. Nah, yang diperoleh dari sumbangan. Bila suatu aktiva diperoleh dari sumbangan, maka nilai aktiva tersebut dicatat berdasarkan fair market value di tempat atau diterimanya aktiva tersebut. Nah, jika terdapat tambahan biaya sampai dengan aktiva tersebut siap dipakai, maka biaya yang dikeluarkan tersebut dan ditanggung perusahaan dicatat menambah nilai aktiva karena akan mempengaruhi harga perolehan tersebut menjadi bertambah. Contoh di sini ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sumbangan atau hibah adalah perusahaan-perusahaan yang nirlaba biasanya ya, seperti misalkan yayasan, panti asuhan dan lain-lain. Nah, bisa kita pahami di sini contohnya adalah perusahaan memperoleh sumbangan sebuah mesin dari Menteri Perindustrian di Jakarta yang harga pasarnya adalah 60 juta. Kemudian mesin itu diangkut ke Bandung dengan biaya 400.000 dan selanjutnya mesin ini dipasang dengan biaya pemasangan dan percobaan sebesar 1.600.000. Semua biaya ini dibayarkan oleh perusahaan secara tunai. Nah, maka jurnalnya adalah seperti yang kita pahami, maka jurnal adalah tadi mesin 60 juta. 60 juta adalah nilai mesinnya atau harga pasarnya. Pada donate capital atau disebut dengan modal donasi 60 juta. Nah, terus di sini ada mesin lagi pada kas senilai 400, itu untuk mencatat terjadinya biaya angkut. Jangan masukin biaya angkut ya, tapi masukin ke mesin. Terus di sini ada 1.600.000, itu termasuk dari biaya pemasangan instalasi dan percobaan. Semua biaya ini ditanggung oleh perusahaan. Coba saya cek dulu masih direkam. Oke. Nah, bila jurnal di atas disatukan, maka jurnalnya adalah mesin 62 juta, donate capital 60 juta, dan cash 2 juta. Diperoleh dengan cara, nah terus di sini ada lagi diperoleh dengan cara menukar dengan saham. Nah, bagaimanakah itu kalau misalkan menukar dengan saham? Kita akan lanjut di materi selanjutnya.